teman Stropong Media, kembali lagi bersama saya Eka di Ruang Tengah. Ngobrol santai, netral, dan bermakna. Ruang Tengah sendiri berisikan diskusi yang informatif, hangat, bersama narasumber terpercaya dan kompeten. Dalam Ruang Tengah kita kali ini akan membahas mengenai mudahnya lapor SPT bagi karyawan. Dan tentunya saat ini saya sudah ditemani Mas Heri Prapto. Beliau merupakan penyuluh pajak pertama dari KPP Pratama Bandung Cibenying. Ini dia Mas Heri. Hai Mas Heri. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik, Bapak sendiri gimana, baik? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Bapak udah bersedia hadir ke Ruang Tengah di Stropong Media. Iya, saya juga terima kasih karena ini kesempatan yang baik sekali untuk kita memberikan informasi terkait perpajakan di awal tahun yang mudah-mudahan lancar semuanya ya. Gitu, amin. Ya, saya lihat Bapak aktif sekali ya di sosial media memberikan penyuluhan dan edukasi terhadap wajib pajak ya Pak ya. Betul. Maka dari itu kita nih Ruang Tengah mengundang Bapak untuk berbagi ilmu kepada para wajib pajak. Apa sih ya mengenai SPT itu apa sih Pak? Oke, baik. Ya, jadi salah satu kewajiban yang sering terlupakan kalau nginget pajak itu adalah lapor SPT. Yang inget pajak itu yang penting bayar, gitu ya. Seolah hanya kewajiban di kita ya, wajib pajak orang pribadi terutama itu seolah bayar saja. Nah, ternyata di undang-undang ketentuan umum perpajakan sendiri itu kewajiban selain lapor tadi, selain membayar pajak itu adalah melaporkan SPT kita. Melaporkan gitu. ya Pak. Jadi harus dilaporkan harus ya Pak dilaporkan, ya. gitu. Nah, kenapa sih Pak setiap karyawan tuh harus melaporkan SPT tahunan? Nah, baik. Saya jelasin dari awalnya dulu ya. Iya. Pertama, penyebab pertamanya karena itu sudah ada di undang-undangnya gitu ya. Nah, namanya tadi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di undang-undang jelas sekali di state bahwa setiap wajib pajak itu dia wajib menyampaikan SPT. Nah, atau kita sebut lapor pajak ya. Nah, SPT sendiri isinya ya, SPT itu apa gitu kan pertanyaan selanjutnya. SPT itu adalah surat yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak untuk melaporkan apa gitu kan. Nah, yang pertama adalah melaporkan penghasilan. Penghasilan, terus melaporkan pembayaran pajak. Terus dia di sana ada penghasilan yang merupakan objek pajak, ada juga yang bukan objek pajak, termasuk di dalamnya yaitu daftar harta kita dan daftar kewajiban atau utang kita. Jadi ada 6 variabel yang wajib dilaporkan dalam SPT itu, khususnya bagi karyawan. Nah, karena ada 6 tadi, maka kalau dari perusahaan itu kan cuma penghasilan yang kena pajaknya saja. Betul. Sementara tadi saya sebutkan ada yang namanya penghasilan yang bukan objek pajak. Apa itu penghasilan yang bukan objek pajak? Misalnya dalam tahun pajak itu, taruhlah tahun pajak 2023 kemarin, kita mendapatkan hibah ya, orang tua kita ngasih motor misalnya, ngasih mobil atau ngasih tanah gitu ya. Nah, maka itu harus masuk di SPT kita. Makanya dia masuk sebagai penghasilan non objek, lalu di daftar harta kita ditambahkan kendaraan bermotor tadi yang kita terima gitu. Atau bisa jadi meskipun dia karyawan, dia memperoleh penghasilan di luar profesinya sebagai karyawan tadi kan. Misalnya ada karyawan yang juga nyambi jadi YouTuber, jadi influencer misalnya, yang seperti itu, atau dia jualan online misalnya, dan yang penghasilan itu juga kan harus dimasukkan dalam SPT. SPT. Jadi banyak ya Pak ya jenisnya ya pajak tuh. Nah, kalau sebagai karyawan nih Pak kayak saya ya, berapa sih Pak besaran gaji yang harus dilaporkan untuk SPT tahunan tuh? SPT, wajib SPT. Jadi penghasilan sendiri itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis ya, yang bisa digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah harta kita, baik sumbernya itu dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam bentuk dan nama apapun. Nah, artinya luas sekali di situ ya, dalam bentuk dan nama apapun. Nah,
Terus batasannya berapa? Untuk karyawan sendiri sebenarnya yang wajib untuk menyampaikan SPT itu kalau penghasilannya sudah di atas PTKP kita menyebutnya. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau single misalnya sudah belum menikah, statusnya itu 54 juta 1 tahun atau 4,5 juta ya batasan wajibnya itu seperti itu. Nah, tapi sepanjang NPWP-nya aktif ya, status NPWP-nya aktif, maka dia wajib menyampaikan SPT. Supaya apa? Karena fungsi SPT itu nggak cuma untuk laporan penghasilan kita tadi kita akan tahu bahwa kantor pajak akan tahu bahwa penghasilan wajib pajak itu di bawah PTKP kalau wajib pajaknya lapor SPT dalam 1 tahun pajak. Setelah kita tahu penghasilannya di bawah 54 juta misalnya, wajib pajak baru mengajukan namanya permohonan non efektif supaya NPWP-nya itu nggak aktif lagi sehingga terbebas untuk lapor SPT-nya seperti itu ya. Jadi nggak otomatis gitu ya, mau penghasilan saya di bawah 54 juta terus jadinya nggak usah lapor, nggak seperti itu. Tetap ada prosedur yaitu mengajukan permohonan non efektif. Jadi tetap harus dilaporin ya Pak ya, kalau misalnya di bawah 54 juta tetap harus. Iya, karena kan kita nggak tahu ada penghasilan yang lain atau enggak gitu kan. Iya. Lalu Pak, bagaimana kalau misalkan si wajib lapor SPT ini nggak dilakukan sama karyawan tuh gimana Pak efeknya? Jadi selain kewajiban setor tadi ya, ada kewajiban pembayaran. Jadi di sana di Undang-Undang KUP itu ada batas waktu untuk menyampaikan SPT tadi, yaitu kalau orang pribadi itu maksimalnya adalah 3 bulan sejak tahun pajaknya berakhir. Ya, taruhlah kita tahun pajaknya 2023 Januari Desember ya. Nah, maka 3 bulannya adalah 31 Maret. Nah, gimana kalau kita menyampaikannya misalnya tanggal 5 Agustus misalnya. Nah, itu kan berarti melewati jatuh temponya. Nanti muncul namanya surat tagihan pajak. Nah, karena keterlambatan menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT tadi. Besarnya berapa? Untuk orang pribadi itu 100.000. 100.000. 100.000 itu karena terlambat lapor doang. Dendanya gitu Pak ya Pak. Nah, bagaimana kalau ternyata di situ ada pajak yang harus dibayar? Nah, nanti ditambah lagi sama bunganya. Oh, ada bunganya. Ada bunganya, iya. Oh, jadi ada bunganya juga ya kalau telat ya? Iya, bunga sesuai KMK, Keputusan Menteri Keuangan, besarnya nanti ditetapkan ya sesuai KMK tadi, Keputusan Menteri Keuangan itu per bulan, maksimalnya 24 bulan ya gitu. Jadi wajib lapor SPT itu ada expired-nya, ada batas tenggangnya ya, sampai 31 Maret itu batas waktunya. Kalau lewat dari situ berarti kena denda. Kena denda 100.000 ditambah kalau ternyata SPT-nya ada kurang bayar ditambah bunganya berapa? Tambah bunga. Gitu. Nah, tuh kalau telat kena denda, terus ada bunga juga. Ya, betul. Nah, terus yang pentingnya SPT juga sebenarnya yang bukan hanya itu merupakan kewajiban warga negara terhadap undang-undang ya. Nah, tapi sebenarnya ada fungsi lain dari SPT. Saya bilang tadi di awal bahwa SPT itu mencakup data pembayaran. Nah, pembayarannya karyawan itu dilakukan oleh pemotong pajak kan. Ada perusahaan melakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, ketika karyawannya lapor, nah perusahaannya juga kan lapor SPT. Nanti kita sandingkan tuh datanya itu. Apakah yang dipotong oleh bendahara atau pemotong pajak ini sama atau tidak dengan seluruh karyawannya ini gitu loh. Sinkron atau enggak gitu ya, misalnya di pemotong pajak dia melaporkan gaji karyawannya taruhlah 1 tahun itu 1 miliar. Nah, kita cek sama semua karyawannya ini yang lapor, bener nggak nih 1 miliar gitu. Jadi harus sinkron ya? Harus sinkron. Sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pemotongan dan pemungutan dari pemotong pajak tadi sebetulnya itu. Nah, yang penting lagi yang sering lupa adalah mencantumkan daftar harta. Ini juga beberapa kasus yang saya konsultasi di kantor ya. Wajib pajaknya orang tua misalnya, ternyata dia atas hartanya itu pengen menghibahkan ke anaknya, misalnya tanah dan bangunan. Ternyata di SPT orang tuanya itu tidak dilaporkan harta tadi. Nah, harusnya ya si anak tadi itu harusnya bebas
bebas pajak karena dari orang tua ke anak hibah itu bukan objek ya. Jadi nggak kena pajak. Nggak kena pajak. Tapi karena orang tuanya nggak dilaporkan, ya sehingga tidak diketahui berapa sih penghasilan dia sebenarnya di SPT orang tua waktu dia mendapatkan tanah atau bangunan itu, sehingga anaknya yang bisa jadi dikenakan pajak, SKB-nya jadi ditolak sehingga dia harus bayar pajak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya harta benda juga itu harus dilaporkan. Harus dilaporkan, ya. Karena gini ya, penghasilan kita, penghasilan kita 100 juta, kita pakai untuk konsumsi, biaya hidup kita sehari-hari misalnya. Taruhlah 60 juta. Sisanya kan masih ada tuh 40 juta. 40 jutanya ini jadi apa? Pertanyaannya, apakah jadi tabungan? Jadi emas misalnya ya 40 gram misalnya kan, atau bayar cicilan misalnya. Nah, makanya harta itu menjadi alat untuk menganalisis kewajaran penghasilan yang dilaporkan tadi, gitu. Nah, untuk bayar pajak sendiri itu kan sekarang bisa diakses secara online ya Pak ya, melalui e-filing yang saya tahu. Untuk lapor ya? Iya, untuk lapor ya. Untuk lapor, betul. Untuk lapor tuh bisa melalui e-filing, tapi terkadang kan nggak semua orang tuh melek teknologi ya Pak. Betul. Nah, caranya gimana sih Pak untuk mengakses ke e-filing itu tuh? Terkadang orang bingung nih. Bingung ya, masih bingung. Baik. Nah, sebenarnya syarat utama untuk bisa mengakses online itu adalah kuota sama gadget. Sudah pasti ya Pak. Itu syarat utama ya. Kita harus punya alatnya dulu ya. Terus sarana yang lainnya yaitu kita memiliki EFIN namanya. EFIN. Electronic Filing Identification Number. Nah, kenapa harus pakai EFIN? Itu tuh alat autentifikasi. Karena kita nggak ada lagi tanda tangan manual. Jadi EFIN itu untuk mengautentikasi bahwa wajib pajaknya itu dia gitu loh. Kayak kode verifikasi gitu? Iya, macam kode verifikasi atau nomor token atau OTP lah, itu kan autentifikasi. Nah, EFIN itu sebagai alat untuk mendaftarkan diri atau wajib pajak tadi untuk memperoleh akun, untuk mengaktifasi akun pajak. Jadi sama lah kayak kita mau bikin email ya, kita kan masukin data-data kita. Nah, salah satunya itu adalah data EFIN. Nah, ketika kita udah masuk data EFIN, kita akan diminta untuk membuat passwordnya. Nah, jadi kalau yang sering terjadi itu sebenarnya EFIN-nya belum aktif. Ya. Kalau kondisinya EFIN-nya belum diaktifasi, maka wajib pajak datang ke kantor pajak untuk melakukan aktivasi EFIN. Yang keduanya, kalau dia sudah punya EFIN, ya sudah ingat-ingat passwordnya, silakan daftar, ingat passwordnya. Nah, kalau lupa password, EFIN tadi juga bisa digunakan untuk mereset password akun DJP online kita. Nah, kalau sudah punya, ya sudah tinggal masukkan aja. Nanti tinggal mengakses Pajak Go ID, klik tombol login, silakan masukkan NPWP kita sama password yang udah pernah kita bikin. Terus pilih menu lapor, pilih e-filing. Sudah masukin data-data yang kita punya, data-data kita tadi ya, pembayaran pajak, penghasilan, yang objek dan yang bukan, sama harta dan kewajiban, sama daftar tanggungan kalau sudah nikah, ya suami-suami ya itu nama istrinya dimasukin ya. Para suami, para suami. Kalau cewek sih cukup dia sendiri, nggak perlu ngisi daftar tanggungan. Cewek nggak menanggung laki-laki loh ya. Tapi kalau perempuan yang menanggung anak gimana Pak? Iya, nggak masalah. Anaknya tersebut silakan dimasukin. Dimasukin ya. Nah, terus Pak, kalau karyawan yang mau lapor SPT, itu tuh kan pasti ada data yang disiapkan, Pak. Betul. Ya, apa aja sih Pak selain NPWP yang pasti ya? Ya. Di awal saya udah sampaikan bahwa di laporan pajak itu ada namanya penghasilan. Penghasilannya itu dari mana saja? Oke, kita rekap dulu lah ya. Misalnya penghasilan dari pekerjaan kita sebagai karyawan, terus ada pekerjaan atau penghasilan yang bersumber dari sumber-sumber lain. Misalnya yang tadi contoh misalnya influencer gitu ya. Karyawan banyak kan yang punya akun YouTube gitu ya, Instagram gitu dan lain-lain. Nah, terus kalau dapat nih berapa per bulannya, silahkan dicatat, direkapitulasi dulu. Nah, terus
mintain bukti potong yang paling penting dari perusahaan atau pemberi kerja kita. Nah, bukti potongnya itu apa? Nanti akan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya terutang kita. Jadi misalnya dalam penghasilan kita taruhlah kena 100 juta, terus kena pajaknya taruh 5 juta nih. Kita punya bukti potong 3 juta. Nah, kita cuma bayar selisihnya aja 2 jutanya lagi gitu. Ya, gitu. Tapi kalau karyawan yang semata-mata penghasilannya dari satu perusahaan saja, itu biasanya nihil karena semuanya sudah dipotong dari penghasilan ya PPh 21-nya gitu loh. Sama daftar harta yang paling utama tadi ya, daftar harta mau motor, alat elektronik, punya laptop, kamera, lensa mahal gitu ya. Itu didaftarin ya Pak? Iya, itu harus dimasukin karena iPhone, itu aset. gitu. Iya, karena penghasilan kita untuk membeli itu gitu kan. Oh iya. Kan penghasilan kita taruhlah gini ya. Penghasilan kita 100 juta. Nah, ternyata kita beli lensa seharga 50 juta misalnya kan. Berarti kita cuma memakai 100 juta tadi untuk beli, sisanya 50 juta kan. Nah, iya kan? Iya, sisanya 50 juta, sisanya buat konsumsi, satu laginya buat... masih sisa itu dalam bentuk lensa kan gitu misalnya. Kenapa saya ngomongin lensa? Karena saya juga suka moto ya, jadi saya senang, itu juga aset saya gitu kan. Gitu. Berarti Bapak laporin semua ya lensa-lensa yang Bapak punya? Iya, saya masukin ke dalam kelompok barang-barang elektronik, termasuk TV, HP, laptop saya, semua saya masukin. Sedetail itu ya Pak? Ya. Jadi itu harus apalagi saya orang pajak ya, saya harus lapor LHKPN juga. Gitu wajib, ya, jadi wajib. Betul. Tuh, jadi tuh teman-teman, semua harta yang kalian punya tuh ternyata harus dilaporin. Harus dirinci secara detail ya Pak ya, apa aja. Nominalnya juga Pak ditulis ya? Iya, ditulis. Ya, oke, saya terlewat satu tadi. Lapor SPT itu harus diisi dengan benar, dengan lengkap dan jelas. Jadi asasnya, kalau boleh saya bilang, itu prinsip lapor SPT itu dia harus benar, lengkap dan jelas. Benar tuh apa? Benar cara menghitungnya, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu kan, benar. Misalnya dia PTKP-nya tidak kawin ya, atau belum single ya, maka dia tulis PTKP TK _0 tanpa tanggungan. Nah, jumlahnya 54 juta, gitu kan. Nah, terus misalnya lagi cara ngitungnya, jumlah totalnya dan lain-lain ya, sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Nah, terus lengkap tuh apa? Misalnya tadi unsur-unsur yang ada di SPT itu harus diisi dengan lengkap. Ya, misalnya diminta nomor HP di situ yang aktif, silakan diisi dengan nomor HP dengan lengkap. Terus ada kita ada pembayaran zakat misalnya ke lembaga yang ditunjuk ya, ada sekian puluh ya, ada sekian puluh lebih, 60 lebih yang lembaga zakat yang diakui, termasuk Basnas gitu ya, atau Dompet Duafa atau Izi atau macam-macam ya kalau zakat, termasuk sumbangan keagamaan untuk agama lain ya. Nah, kalau ada itu maka dilampirkan juga data bukti kita menyetorkan zakatnya itu harus dilampirkan juga, terutama bagi wajib pajak yang ternyata status di SPT-nya itu lebih bayar. Jadi yang disetorkan dalam 1 tahun ternyata lebih tinggi dibandingkan jumlah pajak yang terutang dalam tahun pajak itu. Nah, maka itu semua lampiran-lampirannya, termasuk bukti potongnya tadi, itu harus dilampirkan. Dan jelas tadi ya, yang benar, lengkap, dan jelas. Nah, jelas ini artinya semua unsur-unsur yang kita masukkan dalam SPT tadi itu jelas sumbernya. Sumbernya, misalnya tadi saya beli lensa dari gaji saya gitu. Nah, ya udah kelihatan, berarti jangan sampai beli harga lensa 100 juta, misalnya gaji kita 100 juta, itu nggak wajar. Kita makan dari mana dong? Iya kan, nggak wajar kan? Oh, ternyata 100 jutanya itu saya punya utang karena nyicil 5 tahun misalnya kan. Nah, itu maka hutangnya juga disampaikan di situ. Nah, makanya jadi asal usulnya matching tuh datanya. Harus detail banget berarti. Harus detail banget gitu. Berarti kayak beli mobil terus tapi masih cicilan. Itu ditulis juga ya? Ditulis sisa cicilannya dalam tahun pajak itu sisa berapa lagi. Kalau pembelian harta harga perolehan waktu kita beli itu masuknya berapa, tapi kalau cicilan itu saldo utang kita sisanya berapa lagi. Oh gitu ya, cara masukinnya. Jadi nanti dalam 5 tahun misalnya cicilan kita ya lunas, ya udah nanti di tahun kelima lapor SPT itu 0. Makanya saya suka ngomong ke WP itu,
SPT itu sebenarnya raport kita ya, raport keuangan kita gitu keuangan ya. Kita, ya. Apakah dalam 1 tahun itu gaji kita naik atau justru utang kita yang naik, harta kita yang bertambah atau harta kita berkurang tuh dalam tahun pajak setiap tahunnya itu kan kelihatan di situ, gitu. Jadi kayak nisob lah kalau di akhirat. Nisob. Jadi kelihatan seperti itu. Jadi enaknya itu ya Pak ya, kalau kita rajin lapor ya SPT tahunan tuh, jadi kita tahu ya. Jadi kita tahu. Tadi Bapak bilang ya. Iya, seberapa makmurnya kita di tahun lalu ya, tahun 2022, 2023 nanti bisa kita bandingkan itu. Iya, ada perbandingan ya. Oh, gaji pokoknya naik nih ternyata tahun ini misalnya ya. UMR-nya naik misalnya. Gitu kan. Ya. Oh, ternyata bonus tahun lalu lebih gede dibanding tahun ini. Berarti saya bisa mengevaluasi untuk tahun 2024 ke depan kan. Begitu. Betul. Keren banget ya, informatif sekali Bapak ya. Nah Pak, terus kan aku nih sempat masuk ya ke website Pajak Go ID ya. Ya itu. Di situ tuh aku sempat baca ada beberapa formulir tuh Pak. Oke. Nah, yang aku bingung nih, ada formulir 1770 SS, ada 1770 S, ada juga 1770 aja ya. Nah, itu tuh apa sih Pak yang membedakannya tuh? Oke. Jadi itu nama formulir sebetulnya. Ya, nama formulir orang pribadi itu 1770 awalnya. Nah, cuman supaya memudahkan untuk orang pribadi sendiri ada 3 ya, subjek orang pribadi itu ada 3. Pertama dia karyawan, ya. Terus yang keduanya dia pengusaha, kita sebutnya ya. Pengusaha, ya misalnya kayak pedagang yang jual barang lah ya gampangnya. Atau yang terakhirnya pekerja bebas. Ya, pekerja bebas itu misalnya kayak pengacara, influencer tadi ya, yang dia nggak terikat gitu ya, dan lebih banyak jual jasa istilahnya, pengacara, lawyer, seniman misalnya, itu kan juga seperti itu ya, pekerja bebas. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana cara menghitung pajaknya. Makanya kita bedakan, di DJP membedakan, kalau yang pakai S itu artinya dia statusnya karyawan. Ya, 1770 itu untuk yang pengusaha ya. 1770 pengusaha. 1770 itu pengusaha atau dia pekerja bebas. Tapi kalau karyawan dia 17 yang pakai S ya, mau S. Nah, sama. Nah, yang membedakan S-nya 1 sama S-nya 2, itu ya, itu dari nilai penghasilan brutonya. Kalau penghasilan brutonya di bawah, ya di bawah 60 juta, 0 sampai 60 juta dalam 1 tahun, maka dia pakainya yang SS. Yang S-nya 2, sangat sederhana. Gitu. Iya, sangat sederhana ya. Bukan rumah makan ya. 1770 S berarti penghasilan dia setahun di atas 60 juta gitu. Jelas banget sekarang ya. Ya, jadi kenapa disebutnya sangat sederhana? Karena yang formulir 1770 itu minimal ada 3 lampiran dia, dirinci gitu kan. Nah, tapi kalau dia menggunakan 1770S ya mungkin cuma 2-3 lampiran. Terus yang SS itu cuma 1 lembar aja dia, nggak perlu dirinci lagi. Membedakan ya Pak ya. Ya, dari masalahnya untuk memudahkan juga buat wajib pajak yang hanya bersumber penghasilannya dari satu pemberi kerja ya, satu perusahaan saja gitu. Jadi lebih memudahkan sebenarnya. Tujuannya itu membuat simplifikasi lah istilahnya dalam pelayanan kami gitu. Seperti itu. Oke, mantap. Sudah terjawab? Rasanya sudah dong, pastinya terjawab. Jadi gajinya di atas 60 atau di bawah? Berapa nih teman-teman gajinya? Ya, ya alhamdulillah Pak ya. Nah terus Pak, untuk kan kita ini udah bayar pajak ya Pak ya. Itu yang kita bayarkan itu, pajak yang kita bayarkan tuh larinya kemana? Ya, itu larinya Pak. Kemana? Boleh tahu nggak Pak? Kasih boleh. Tahu. Boleh banget, dan itu memang kita harus tahu ya. Sebenarnya pajak itu aku selalu menganalogikan kayak kita bayar iuran RT teman-teman. Ya, kita kan bayar iuran RT, ada ke kas negara namanya. Kalau bayar pajak itu ke kas negara. Nanti dia dibelanjakan
gitu ya. Dibelanjakannya kemana? Ya tergantung dari wajib pajaknya tadi. Wajib tergantung dari program kerja di bawahnya. Nanti ada jadi kayak kita bayar iuran RT, uang yang masuk sebagai kas ya, uang kas RT tadi nanti dibelanjakan sesuai dengan program-program RT-nya. Ya kan? Misalnya bayar iuran sampah, jaga keamanan gitu ya, atau perbaikan jalan gitu kan, yang dipakai seluruh warga komplek itu ya, atau RT tersebut. Nah ini kita bayangkan kita hidup di sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja dia butuh pemasukan. Nah, nanti duitnya tadi itu masuk ke kas negara, lalu dibagikan lagi, dikembalikan lagi melalui program-program pemerintah ke Pemda. Misalnya Pemda punya perbaikan jalan, misalnya kan, ada perbaikan jalan, ada pembangunan jembatan, ada program bansos. Pernah terima bansos nggak ya? Gitu kan? Ya, waktu COVID kemarin kita bahkan beli vaksin itu berapa miliar gitu, berapa triliun gitu kan? Vaksinnya gratis kan kemarin? Gratis. Ya. Padahal bayar itu bikinnya ya. Dari mana? Termasuk penggunaan jalan berlubang, kita tambal, pemeliharaan, bangun flyover, teman-teman tahu berapa miliar itu ya, termasuk kalau di desa terpencil untuk dana pendidikan kita ada SD Impres misalnya ya, yang guru-gurunya PNS itu dibayar juga ya. Pengangkatan sekarang lagi ramai P3K ya, yang gajinya dulunya 300.000, 600.000, sekarang udah 2 juta sampai 4 juta mereka dibayarkan. Nah, itu dananya dari mana? Ya dari para pembayar pajak ini salah satunya, karena di APBN kita pajak itu 80% dari total uang kas negara kita. Jadi kalau nggak ada yang bayar pajak, apa tuh yang terjadi? Ya, nggak punya kas, akhirnya nggak bisa belanja. Nah, termasuk untuk ini juga UMKM supaya dia bisa survive dengan program-programnya. Makanya sekarang kita dukung banget tuh UMKM gitu ya. UMKM bahkan dibebaskan pajak untuk omset sampai dengan 500 juta. Iya. Jadi nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak UMKM itu 0 sampai 500 juta. Kalau omset dia di bawah 500 juta nggak usah bayar pajak. Tapi kalau omsetnya udah di atas itu sampai 4,8 dia bayar 0,5%-nya saja. Bayar 0,5% aja. Iya, dari omsetnya itu. Kecil ya. Itu tuh kecil ya? itu tuh program dari pemerintah langsung Pak, yang untuk UMKM tuh. Iya, itu di undang-undangnya mengatakan demikian. Gitu? Iya, di undang-undang HPP ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 bahwa omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan PPh UMKM, atau tarifnya 0 lah ya. Gitu. Kita bisa bilang dia dibebasin aja. Itu sebagai bentuk dukungan pemerintah supaya ya sudah kita memajukan dengan harapan omsetnya itu malah naik gitu ya. Ya, kalau udah naik ya barulah bayar gitu ya. Dibantu ya sama pemerintah ya. Termasuk karyawan kan ada VTKP. 54 juta kan setahunnya. Jadi kalau gajinya di bawah 54 juta nggak ada pajaknya. Nggak bayar pajak. Iya, jadi kalau ini saya bayar pajak ya. Pajak mana dulu? Pajak motor, pajak penghasilan nih. Nah, kalau pajak motor oke, semua pasti bayar. PBB pasti bayar, PPN pasti bayar. Tapi pajak penghasilan bayar nggak? Belum tentu. Kita lihat dulu ya penghasilan kita setahun pajak itu berapa. Begitu. Tapi kayaknya kita nggak perlu bayar pajak ya. Iya, kalau saya malah kalau saya malah berharapnya bayar pajak. Iya dong. Iya, artinya gaji kita di atas 54 juta atau di atas 4,5 juta gitu kan. Lebih baik bayar pajak ya. Berdoanya supaya saya bayar pajak. Artinya apa? Penghasilan kita di atas 4,5 juta. Jadi ganti doanya gitu. Jangan berharap tidak bayar pajak. Iya. Berarti doanya harus diganti. Harus diganti. Ya Allah, semoga bisa bayar pajak. Berarti kan kalau kita bayar pajak, otomatis gaji kita naik. Iya, betul sekali. Bener ya, Pak? Ya, itu bisa menjadi syarat-syarat kalau ini ya, kalau mertua cari calon mantu kayak gitu ya. Kamu bayar pajak nggak gitu? Di SPT-nya berapa pajaknya gitu. Gitu. Diinterogasinya pajak. Iya. Gitu ya. Nah, itu dia obrolan kita nih bareng sama Mas Heri. Informatif sekali, mengedukasi sekali Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di Ruang Tengah Media ini. Ya. Mas Heri, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua mengenai pajak tadi? Oh ya, buat teman-teman karena
pelaporan SPT ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap negara, maka saya mengimbau pada seluruh teman-teman semua wajib pajak orang pribadi untuk segera menyampaikan SPT tahunan, ya, paling lambatnya 3 bulan ya, jadi Januari, Februari, Maret gitu ya, paling lambat. Jadi sekarang sebenarnya udah bisa nih teman-teman, mumpung belum rame-rame banget ya, jangan mepet-mepet di akhir, karena biasanya orang Indonesia senangnya mepet-mepet ya. Kalau udah mau jatuh tempo baru pada datang. Nah, saya ingin segera laporkan di awal waktu ya, karena lebih awal lebih nyaman ya. Nah, yang kedua, kalau memang teman-teman nggak ngerti nih caranya, mau berkonsultasi lebih lanjut, silahkan datang ke kantor pajak yang terdekat. Nanti di teman-teman kami di seluruh Indonesia di kantor pelayanan pajak tersebut akan membantu teman-teman semua untuk melaporkan SPT-nya. Dan jangan khawatir ya, konsultasi dan semua layanan perpajakan di seluruh Indonesia itu gratis. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak meminta bayaran atas setiap bayaran, mohon berhati-hati ya, karena itu pasti nggak benar ya. Karena layanan pajak itu gratis. Oke. Nah, terus yang ketiga ya, ini pesan sponsor ya. Iya. Monggo Bapak. Ya, kami KPP Pratama Bandung Cibenying khususnya telah memperoleh zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2021 ya. Dan kami tahun ini rencananya lagi membangun menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi terus dukung kami untuk menjadi wilayah birokrasi bersih melayani, supaya pelayanan terhadap wajib pajak juga semakin prima gitu ya. Seperti itu. Terima kasih ya atas kesempatannya kali ini. Keren banget Pak, informatif, mengedukasi, terus kita juga jadi tahu bahwa apa yang kita miliki, harta benda, penghasilan itu harus dilaporkan ya, SPT tahunannya ya Pak ya. Nah, itu tadi obrolan bareng kita, bareng Mas Heri Prapto. Nah, sekian bincang-bincang kita. Jangan lupa follow akun Instagramnya Tropong Media. Jangan lupa like dan subscribe konten kita ya Pak. Jangan lupa juga, Bapak ada Instagramnya DJP? Ada, Pradirwan HP atau Pajak Cibenying ya. Nah, jangan lupa di follow juga, oke? Thank you for watching. Bye-bye.